Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca kisah mengenai Yusuf. Ini kalau mau baca detail, memang kita perlu baca dari Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Tapi saya cuma mau tunjukkan beberapa ayat dan dari dalamnya kita bisa belajar banyak. Kejadian pasal 40 ini kisah mengenai Yusuf ketika dia di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Kemudian ketika dia di penjara, Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia bersikap baik dan kepala penjara akhirnya mempercayakan seluruh isi penjara itu kepada dia. Ini luar biasa loh ya. Kita tahu kalau di penjara ya kumpulan orang-orang yang ditangkap, dipenjarakan karena tuduhan-tuduhan yang ketika dalam pengadilan itu ya terbukti bersalah sehingga harus dihukum. Tapi Tuhan bisa menyertai Yusuf begitu rupa dan dia mendapatkan favor sehingga kepala penjara itu percaya kepada Yusuf. Dan dikatakan di kitab Kejadian pasal 39, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuf yang mengurusnya. Luar biasa ya. Sebenarnya sama seperti di tempat Potifar sebelumnya. Seluruhnya dia yang atur, kecuali soal makanan saja yang dia nggak atur. Di Kejadian 39 ayat 23 dikatakan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah itu pendahuluannya sebelum kita masuk ke Kejadian pasal 40. Di Kejadian pasal 40 ini Yusuf itu sudah jadi kepercayaan kepala penjara sehingga dia mengurus segala sesuatunya. Lalu ada 2 orang pegawai istana yang ditangkap di penjara juga di tempat Yusuf dikurung. Dan itu adalah kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ya, dikatakan di Kejadian 40 bahwa mereka ditahan dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Dan dikatakan bahwa Yusuf yang melayani mereka beberapa waktu lamanya. Lalu 2 orang ini bermimpi masing-masing pada satu malam dan ada artinya sendiri, dan pada waktu pagi mereka nggak bisa mengartikan, mukanya muram. Lalu Yusuf bertanya, kenapa kamu muram ya? Lalu mereka berkata, kami bermimpi tapi nggak ada ya orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf bilang, coba ceritakan kepadaku. Nah, waktu Yusuf ceritakan, kemudian waktu Yusuf mendengar cerita dari kepala juru minuman, lalu Yusuf langsung bisa menangkap artinya seperti apa. Ya. Di Kejadian pasal 40 ayat 12 ya, Yusuf bilang artinya seperti ini ya. Lalu ayat 13, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Nah, yang jadi perhatian kita adalah ayat 14 ya. Dan nanti ada ayat lainnya lagi. Tapi lihat ayat 14 ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan al-ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, ini yang ayat 15 ini benar ya, Yusuf mengatakan ini bahwa dia itu diculik begitu saja dan dia bekerja dengan baik
tapi dia difitnah sehingga dia masuk penjara ya dalam liang tutupan itu. Nah, setelah itu ya dia mengartikan juga mimpi kepala juru roti. Lalu dikatakan di ayat 20 itu terjadi apa yang Yusuf katakan tentang mimpi kepala juru minuman dan juga kepala juru roti ya. Ayat 23 ya, perhatikan ya, setelah kepala juru minuman ini dikembalikan ke dalam jabatannya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama belajar ya. Kalau kita teruskan nanti ayat 41 ayat 1 itu masih ada waktu 2 tahun ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yusuf ini dilupakan oleh kepala juru minuman yang telah dia layani selama di penjara, dan dia beritahu arti mimpinya seperti apa. Kemudian Yusuf titip pesan di ayat 14 yang kita baca tadi, ya, kalau kamu sudah baik keadaanmu nanti, ingatlah akan aku, ya. Tolong ceritakan kepada Firaun kasusku, tolonglah supaya aku keluar dari rumah ini. Ya, dia nggak salah sih, ya, secara logika minta tolong itu nggak salah. Tapi kita lihat di sini ayat 23, Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, dan itu nggak diingat selama 2 tahun ya. Itu lumayan lama ya. Coba ingat-ingat ya, kalau kita punya masalah, terus kita minta tolong pada seseorang, pada teman ya. Lalu ketika kita sudah keluar dari masalah kita, sebagian orang mungkin bisa lupa ya, seperti kepala juru minuman. Tetapi menurut saya sih biasanya kita akan ingat ya, orang yang pernah menolong kita waktu kita dalam keadaan kesulitan. Tapi kalau kasusnya Yusuf ini, kita bisa belajar bahwa tentunya setelah kita lihat sampai pasal 50 ya, bahwa Tuhan itu punya satu rencana bagi Yusuf. Dia itu bukan saja nantinya keluar dari penjara, tapi ada tugas yang Tuhan siapkan buat dia, yaitu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di ayat 14 tadi, waktu dia minta tolong kepada juru minuman, ya secara logika nggak salah ya. Lalu ayat 15 ketika dia bilang, aku nggak punya kesalahan apa-apa sampai aku dimasukkan ke penjara, itu juga nggak salah. Tapi kalau kita melihat dari pembentukan Tuhan dalam kehidupan seseorang, maka itu bagian dari sesuatu yang disiapkan. Karena kalau Yusuf keluar saat itu juga, paling-paling dia kemana ya? Dia mau kembali ke rumah Potifar nggak bisa ya. Kalaupun misalnya perkara dia ditinjau kembali, diputuskan dia tidak bersalah, tapi suasananya kan sudah nggak enak ya. Sulit lah, bahkan kelihatannya nggak mungkin dia bisa kerja kembali di rumah Potifar. Setidaknya kalau diputuskan bahwa dia nggak bersalah, berarti kan terbukti istrinya Potifar yang fitnah ya, memfitnah Yusuf. Dan itu kan istri dari Potifar, dan Potifar itu kan orang penting ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 39, Yusuf kan dibawa ke Mesir, dan Potifar itu orang Mesir, pegawai istana Firaun, dia itu kepala pengawal raja. Dia yang membeli Yusuf ini dari tempat orang-orang yang menjual budak. Jadi artinya kalau dia keluar saat itu dengan pertolongan dari kepala juru minuman, ya paling jauh dia kemana? Dia balik lagi ke rumah orang tuanya. Ya paling jadi apa lagi? Mungkin menggembalakan kambing domba lagi, atau ya entah bagaimana dengan abang-abangnya ya. Karena telah melakukan hal yang tidak baik ya. Tidak menjual dia. Ya, artinya ketika dia keluar pada saat itu, secara logika dia selamat, tapi hidupnya ya apa yang bisa diharapkan ya, apalagi dia mimpi jadi penguasa.
Tapi ketika dia harus menunggu 2 tahun dan gak diceritakan apa ya selama 2 tahun yang dia buat itu apa, apakah dia mengeluh, dia mengasihani diri sendiri, betapa dia ini malang, dia menerima banyak hal yang rasanya tidak adil ya. Saya pernah hadir di kebaktian oleh hamba Tuhan Joyce Meyer waktu dia datang ke Indonesia, dan saya bisa melihat orang yang dari jauh ya, karena itu hadir di gedung pertemuan yang gede sekali, ada ribuan orang hadir, dan dia menyampaikan firman Tuhan, dia duduk di mimbar di bawah, sementara kami jemaat ya, orang-orang yang hadir dalam seminar tersebut duduk cukup jauh ya, di kayak tribun gitu ya, besar sekali. Tapi saya bisa melihat orang yang punya ribuan alasan untuk pahit hati, untuk kecewa, marah pada kehidupan, pada Tuhan, karena dari sejak kecil dia mengalami pelecehan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dia mengalami banyak hal yang membuat dia tuh secara logika wajar dia itu pahit ya. Tapi dia bisa menang. Memang gak semalam prosesnya. Dia kenal kasih Tuhan dan dia bisa mengampuni orang-orang yang telah memperdayakan dia, yang melecehkan dia. Kemudian dia membawa orang-orang tersebut kenal Tuhan. Dan dia bisa bicara sebagai orang yang merdeka. Dan pelayanannya jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita lihat kasusnya Yusuf, dia nggak salah di hadapan manusia, dia itu benar ya. Kalau diperjuangkan kasusnya itu dia bisa benar, kecuali kalau hukum diputarbalikan. Tapi kalau lihat begini kan dia nggak salah. Nah, setelah 2 tahun baru kepala juru minuman itu tiba-tiba ingat, karena si Firaun tuh mimpi dan tidak bisa mengerti artinya itu apa. Lalu dia panggil semua ahli, semua orang berilmu di Mesir, dan dia ceritakan mimpinya. Dia ingin tahu artinya apa, dan gak ada yang tahu. Lalu kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ya, 2 tahun sebelumnya baru dia cerita. Di penjara itu ada seorang Ibrani, dia hamba kepala pengawal istana itu, ya kami ceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing ya, waktu kepala juru minuman, kepala juru roti, dan seperti yang diartikan oleh Yusuf, mimpinya itu ternyata terjadi. Kemudian di ayat 14, Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Nah, lalu dia dikeluarkan dari tutupan ya. Jadi ini penjara bawah tanah rupanya, liang tutupan ya. Jadi mengerikan sekali. Lalu ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Kemudian ketika Firaun cerita ya, lalu Yusuf mengartikan. Yusuf tidak hanya mengartikan, tapi Yusuf juga memberi solusi ya, saran ya. Kira-kira harus seperti apa ya yang dia buat. Jadi dia nggak hanya mengartikan, tapi dia berikan saran. Langsung pada saat itu juga Firaun memandang usulnya itu baik. Juga pegawainya juga bilang, wah ini bagus. Lalu Firaun bilang, bisa nggak kita dapat lagi orang lain seperti ini? Oleh karena itu kamu aja lah ya yang ngatur, kamulah menjadi kuasa atas istanaku, atas seluruh rakyat Mesir. Ya, kamu langsung dibawa aku, dan kamu menjadi, ya kalau sekarang diterjemahkan ya, menjadi Perdana Menteri ya, pelaksana pemerintahan. Cuma tahta kerajaan itu aja ya yang membedakan Yusuf dengan Firaun. Jadi kita lihat di sini satu contoh ya yang bisa kita pelajari, bahwa dalam kehidupan kita ini kadang-kadang mungkin bisa cukup sering ya, kalau seperti yang dialami Joyce Meyer ya. Bagaimana sepertinya kehidupan tuh nggak adil. Rasanya kita lakukan semua sudah baik, tapi kita tidak menerima yang menurut kita sepatutnya harus kita terima.
Kalau kita pegawai, mungkin kita sudah setia melakukan bagian kita, tapi kok apa yang dijanjikan oleh bos itu kok nggak diberikan ya. Saya pernah punya teman yang pernah bilang begitu ya. Dulu dia kerja di satu sama seorang lah ya. Orang ini punya banyak usaha. Dia jadi semacam sekretaris ya, salah satu sekretaris membantu untuk bekerja, gajinya lumayan. Tapi kemudian ketika dia ditempatkan di satu wadah pelayanan, ternyata penghasilan dia jauh sekali menurun. Ya, kan namanya mungkin karena pelayanan. Lalu bosnya bilang gini, ya kalau gitu kamu selain kerja di wadah pelayanan itu, kamu juga bantuin saya di usaha saya, di bisnis saya. Kamu juga mesti masuk hari Sabtu, ya, di mana dalam wadah pelayanan itu dia libur. Ya, nanti kekurangan gaji kamu itu saya bayarkan seperti yang biasa ini saya bayar kepada kamu. Lalu teman saya cerita dia lakukan, ya, dia masuk hari Sabtu, tapi dia bilang istilahnya nggak ngefek, ya. Artinya ternyata dia nggak mendapatkan tambahan seperti yang dijanjikan, ya, oleh bosnya itu. Itu membuat dia kecewa, ya. Nah, dalam kehidupan kita itu mungkin itu sering terjadi. Ya, bersyukur kalau kita nggak mengalami, dan apalagi kalau kita percaya ada favor, ada sesuatu, ada anugerah yang memagari kita, membungkus kita sehingga kita nggak mengalami hal itu. Tuhan melindungi kita. Nah, tapi artinya begini, yang bisa kita pelajari, ya, kita tetap berharap kepada Tuhan sementara kita lakukan apa yang baik, ya. Kalau kita mengalami seperti yang Yusuf alami, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu setia, ya. Setia aja lakukan bagian kita dengan baik, tapi berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Walaupun nggak salah kita minta tolong, ya, tapi kalau orang yang kita minta tolong itu ternyata bukan tidak mampu, ya, mungkin dia lupa, ya, apa yang dia janjikan. Ingatlah bahwa nggak kebetulan juga. Banyak hal yang membuat barangkali dia bisa lupa, seperti kepala juru minuman. Tapi dari pengalaman Yusuf ini kita belajar bahwa ternyata selama 2 tahun itu merupakan saat di mana Yusuf itu dibentuk. Mungkin dia juga akhirnya nggak berharap sama kepala juru minuman, dia sudah lupakan hal itu. Tapi hal yang baik adalah dia diajar berharap kepada Tuhan, sehingga waktu dia ketemu Firaun dia bilang, yang membuat aku bisa menafsirkan mimpi Firaun itu bukannya karena aku pandai, tapi karena Tuhanlah sebenarnya yang memberi hikmatnya, kira-kira seperti itu. Jadi tahun-tahun ketika dia dibentuk oleh Tuhan, ya, dia dapat mimpi umur 17 tahun, kemudian ya dia dijual, dia kerja di rumah Potifar entah berapa tahun, ya. Kemudian dia masuk penjara, lalu dia ketemu kepala juru minuman, dia minta tolong, ternyata 2 tahun dia lupakan, jadi kira-kira total 13 tahun, ya. Sampai akhirnya dia jadi Perdana Menteri di Mesir, umur 30. Dan selama tahun-tahun itu dia dibentuk, sehingga dia menjadi orang yang qualified, yang pantas, yang cocok secara bukannya kemampuan, skill, ya, tapi hikmat, wisdom, dan karakter yang baik itu yang diperlukan sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang begitu besar itu. Yusuf sudah punya, sudah miliki. Bahkan ketika abang-abangnya ketakutan karena dia pikir Yusuf akan balas dendam, dia sudah menang, ya, terhadap hal itu. Hal yang sama juga kita nggak lihat Yusuf itu menuntut atau memenjarakan istri Potifar yang telah memfitnah dia. Ya, kita nggak lihat itu, walaupun mungkin Potifar ketemu dia tiap hari juga di istana, ya. Tapi sekarang Yusuf jadi orang penting, ya, di Mesir. Nah, kita belajar dari pengalaman ini, setia tetap, ya, melayani, lakukan bagian kita, dan berharap kepada Tuhan. Percayalah apa yang kita lakukan dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Selalu ada reward dari Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik.
Amin.